Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai isi dari paper yang berjudul Sintesis satu pot serbaguna nanokluster emas dan nanopartikel 3,6. Next. Nah, sebelum kepada penjelasan isi dari paper ini, izin memperkenalkan kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Hilma Kania Rahman, yang kedua ada Muhammad Iqbal, ketiga ada Dian Hairani, keempat ada Reska Paula Rizkia, kelima ada saya sendiri Eni Sumiati, keenam ada Tia Suci Ramadhani, dan yang terakhir ada Andina Azhar. Next. Nah, di dalam paper ini ada dua pengertian besar yang sangat menonjol. Pertama mengenai partikel didefinisikan sebatuan terhadap sifat dan transportasinya. Berikut gambar nanopartikel yang kami temukan, yaitu seperti pada PPT. Nah, untuk pengertian kedua yaitu adalah nanokluster emas. Nanokluster emas ini sendiri adalah merupakan kumpulan partikel emas yang berukuran sangat kecil dalam skala nanometer 1 sampai 100 nanometer. Secara umum sifatnya yaitu dari zat akan berubah ketika ukurannya nanometer. Next, Nah, tujuan dari paper ini sendiri yang kami tangkap ada 3 tujuan. Pertama, untuk menciptakan senyawa-senyawa yang memiliki sifat-sifat yang diharapkan, seperti aktivitas biologis yang kuat atau kemampuan konduktivitas yang baik. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui karakterisasi nanomaterial untuk aplikasi dalam bidang nanoteknologi. Dengan memahami serial yang disintesis, penelitian ini dapat memberikan wawasan berbagai bidang seperti katalis, sensor, atau perangkat elektronik. Yang tujuan ketiga adalah untuk pengembangan sensor yang sensitif dan selektif untuk mendeteksi senyawa atau ion tertentu dengan aplikasi praktis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Suci Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu isi penelitian. Dalam penelitian tersebut dilakukan sintesis senyawa heterosiklik yang memiliki potensi aplikasi dalam bidang farmasi atau ilmu material. Selama proses penelitian dilakukan penggunaan teknik analitik seperti spektroskopi dan elektrokimia untuk memahami sifat-sifat material yang disintetis. Hal utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melarutkan sintesis sebanyak 2 mg dalam etanol dan menambahkan larutan BPTZ. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan kemajuan dalam bidang kimia, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lintas disiplin yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan senyawa dan material baru, serta aplikasi praktis seperti sensor yang dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Dengan pendekatan multidisiplin dan fokus pada inovasi, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teknologi yang lebih canggih dan aplikatif di masa depan. Boleh di next. Selanjutnya adalah perubahan warna selama sintesis. Pada gambar yang pertama menunjukkan adanya perubahan warna selama sintesis itu terjadi karena adanya reaksi reduksi pada campuran. Untuk poin A sendiri merupakan campuran reaksi awal yaitu warna ungu dan akhir yaitu warna kuning. Untuk poin yang B, ada DDC atau DLC, DL-kloro, dipenil, dan klorenten, yaitu senyawa kimia organoklorida berbentuk kristal yang tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Untuk poin C, campuran senyawa
DDT, dan HAUCl4. Untuk poin D, campuran senyawa DDT dan HAUCl4 dan larutan BPTZ. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan gambar berikut ini diambil setiap 7 menit selama 160 detik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perubahan warna selama sintetis. Saya di sini akan menjelaskan dulu. Gambar TIM menunjukkan bahwa AuNC diperoleh langsung dalam sintetis satu pot hanya dengan mencampurkan garam emas, tiol, dan terazim dalam proporsi yang memadai. Dengan tidak adanya BPC2, campuran DDT, dan HUCl4 tidak menghasilkan nanosukler tetapi menjadi partikel nanobulat dengan diameter mendekati 20 nanometer. Nah, untuk gambar yang A menjelaskan bahwa gambar TIM2 areanya berbeda dari sampel mentah langsung setelah sintetis tanpa pemurnian. Untuk gambar yang B menjelaskan gambar HRTIM supernatan setelah pemurnian dengan sentrifugasi. Untuk gambar yang C, gambar THRM dari frasi yang disolasi dengan HPLC. Next. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu grafik dari gambar 4 ini menjelaskan evolusi spektrum serapan UPPs pada sintetis atau AU NCS waktu reaksi dalam hitungan menit. Inset menunjukkan perbesaran wilayah dengan panjang gelombang tinggi. Hal ini juga menjelaskan bahwa A3 spektroskopi serapan dan emisi UPPs untuk menjelaskan mekanisme pembentukan AuNC sintetisnya dipantau terlebih dahulu dengan spektroskopi serapan UPPs. Sampel untuk analisis spektral disiapkan dengan mengambil aliquot sebanyak 3 ml secara cepat dari media reaksi pada waktu yang ditentukan. Setiap sampel diencerkan hingga 2 ml dalam etanol absolut langsung di dalam kupet beberapa detik sebelum setiap pengukuran. Evolusi keseluruhan yang ditunjukkan pada gambar 4 ini sesuai dengan perubahan warna yang ditampilkan. Nah, sesuai sama tadi yang di gambar yang ditampilkan, yang dipresentasikan oleh Tia, gambarnya akan seperti itu dan jika digrafikan hasilnya seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu tentang spektrum emisi dan spektrum eksitasi. Spektrum emisi menunjukkan cahaya yang dipancarkan oleh zat tersebut, sedangkan spektrum eksitasi menunjukkan cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Spektrum emisi pada gambar A menunjukkan emisi cahaya merah dari larutan akhir gugus dalam etanol. Emisi cahaya ini terjadi ketika elektron dalam zat tersebut kembali ke keadaan dasar setelah tereksitasi oleh cahaya. Panjang gelombang maksimum emisi cahaya merah ini adalah sekitar 540 nanometer. Spektrum eksitasi pada gambar A menunjukkan penyerapan cahaya hitam oleh larutan akhir gugus dan dalam etanol. Penyerapan cahaya ini terjadi ketika elektron dalam zat tersebut tereksitasi ke keadaan energi yang lebih tinggi. Panjang gelombang maksimum penyerapan cahaya hitam ini adalah sekitar 368 nanometer. Adapun spektrum emisi pada gambar B menunjukkan perubahan emisi cahaya merah dari larutan gugus dalam etanol seiring waktu. Panjang gelombang maksimum emisi cahaya merah ini tetap sekitar 540 nanometer, tetapi intensitas emisi cahaya merah ini menurun seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi kimia yang terjadi dalam larutan akhir gugus dalam etanol mengubah struktur zat tersebut, sehingga emisi cahaya merahnya menjadi lebih lemah. Kesimpulan dari kedua diagram ini adalah
Gambar diagram tersebut menunjukkan bahwa larutan akhir gugus dalam etanol memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang maksimum sekitar 540 nanometer. Emisi cahaya merah ini terjadi ketika elektron dalam zat tersebut kembali ke keadaan dasar setelah tereksitasi oleh cahaya. Reaksi kimia yang terjadi dalam larutan akhir gugus dalam etanol mengubah struktur zat tersebut sehingga emisi cahaya merahnya menjadi lebih lemah seiring waktu. Boleh di next? Nah, dari gambar ini menunjukkan mekanisme pembentukan emas nanokluster dari tetrazin, alkanetiol, dan emas. Reaksi ini terjadi dalam 14 langkah. Untuk terjadi 3 reaksi. Reaksi pertama menunjukkan pembentukan hidrazin tetrazin dan disulfida alkil dari tetrazin dan 2 alkanetiol. Reaksi ini terjadi secara reversibel, artinya dapat terjadi dalam 2 arah. Yang reaksi kedua menunjukkan pembentukan emas nanokluster dari hidrazin, tetrazin, sulfida alkil, emas, dan asam klorida. Untuk reaksi yang ketiga menunjukkan regenerasi alkanetiol dari sulfida alkil dan emas klorida. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Hilma yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya oleh Iqbal, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk mengizinkan saya. Baik, untuk selanjutnya itu gambar 6 spektrum massa yang terdiri dari sampel AO NC setelah sintesis. Tidak ada puncak yang teramati pada diagram tersebut. Nilai M atau Z yang lebih tinggi. Nah, untuk gambar 7 yaitu pada diagram di samping menunjukkan kromotogram HPLC sampel yang mengandung AU NC atau atas yang berbanding sampel AU NC lain dengan sampel kosong yang tidak mengandung emas. Nah, untuk gambar yang bawah ini kondisi MEOH H2O terdiri dari spektrum NMRH atas dan 13C bawah. Dalam MEOD AU NCS pada gambar di samping menunjukkan perbandingan 1:1. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Iqbal yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reska. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi. Untuk materi yang saya bawakan yaitu gambar 8 menunjukkan wilayah medan kimia tinggi dari H dan 13C spektrum NMR yang direkam untuk BPTZ. Campuran BPTZ dan DDT yang melibatkan H2BPTZ dan fraksi AUNC yang diisolasi dari HPLC. Resonansi hidrogen bergeser ke atas dari BPTZ. Kecampuran biner H2BPTZ sesuai dengan keberadaan hidrogen pada cincin dihidrotetrazin yang seharusnya menarik ke kerapatan elektronitrogen piridin. Gambar S13+ menunjukkan puncak resonansi 13C akibat tetrazin dan tiol, yang menunjukkan bahwa AUNC distabilkan oleh kedua ligan meskipun sinyal tetrazin tidak teramati pada MS atau H dan 13C XPS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spektrum NMRH atas dan 13C bawah dalam MEOD AUNCS gambar 8 diisolasi HPLC garis hitam campuran BPTZ plus DDT mengarah ke H2BPTZ garis biru dan BPTZ dari kristal garis merah. Boleh next. Pada gambar selanjutnya yaitu terdapat 2 gambar. Yang pertama, monitoring serapan UV phase reaksi dengan proporsi reaktan sebagai berikut. AU
berbanding BPTZ berbanding DDT 1 berbanding 1 berbanding 2. Contoh 2 pada tabel 1. Waktu dalam hitungan menit. Yang kedua atau B, spektrum serapan UV PIS setelah 5 menit reaksi dan gambar pada akhir reaksi untuk kelima sampel. Lihat tabel 1 untuk proporsi yang sesuai dengan masing-masing sampel. Spektrum serapan gambar 10B, perbedaan utamanya adalah adanya pita resonansi plasmon pada 540 sampel 2 dan 3, sedangkan tidak ada pita serapan dalam rentang tampak yang dapat dilihat untuk AUNC, sampel 1, 4, dan 5. Oleh karena itu, warna larutan berubah dari kuning muda untuk AUNC menjadi merah kemerahan untuk AUNP. Selain itu, pita yang terletak pada 308 mm juga menunjukkan AUNCS seperti yang disebutkan sebelumnya, walaupun bercampur dengan serapan H2BPTZ. Sampel 1 dan 5 menampilkan intensitas tersebar sepanjang gelombang tersebut. Sedangkan untuk sampel 2, intensitasnya paling rendah. Pada sampel 4, karena jumlah AU rendah, konsentrasi AUNP mungkin tetap rendah dan reaktisida H2BPTZ oleh HaAuCl4 tetap terbatas yang menjelaskan tingginya serapan pada kisaran dekat UV. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reska yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Dian Hairani. Hanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari UV-PIS atau ultraviolet visible spectroscopy adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya di wilayah ultraviolet dan cahaya tampak dari spektrum elektromagnetik oleh suatu senyawa. Teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa molekul akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang menyebabkan elektron dalam molekul tersebut tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektrum UV-PIS dapat memberikan informasi tentang struktur elektronik dan konsentrasi senyawa dalam suatu sampel. Nah, di samping ini merupakan bentuk dari UV-PIS. Next. Contoh penerapan UV-PIS. Spektroskopi UV-PIS digunakan di banyak bidang untuk analisis rutin dan khusus yang tepat. Yang pertama, pada bidang farmasi dan ilmu kehidupan. Analisis bioteknologi menggunakan spektrofotometri atau UV-PIS melibatkan penggunaan sampel biologi seperti darah, serum, plasma, dan zat lainnya. Pengukuran kultur sel atau tes konsentrasi dan kemurnian protein juga dimungkinkan. Yang kedua, pada bidang industri bahan makanan. Parameter seperti kandungan yodium dan zat besi atau kepahitan memainkan peranan penting dalam menilai kualitas bahan makanan. Selain itu, pengukuran kromatik melalui UV-PIS dapat menghasilkan wawasan tentang kualitas produk akhir dan langkah-langkah proses individual, misalnya pada anggur. Yang terakhir, pada bidang industri kimia. Di sektor ini, spektrofotometri UV-PIS mendasari analisis kualitas produk dan produk akhir, serta jaminan berkelanjutan atas operasi berkelanjutan. Misalnya, air limbah dapat diuji kekeruhan dan warnanya, sehingga memungkinkan penilaian kualitas air. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dian Hairani yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.